orang yang serakah itu bahayanya adalah dia nggak punya masa depan. Atas keserakahannya itu. Kan nggak semua masa depan bisa kita bekukan begitu saja ke dalam foto, atau masa depan hanya kita relokasi ke dalam bentuk lukisan. Dulu ada pohon A, pohon B gitu loh. Dulu tapi ceritanya. Tapi ada juga yang menyatakan bahwa filsafat itu sama dengan ateis. Itu dia. Gimana itu? Itu salah kaprah apa emang salah pakai sarung, merek sarung? Enggak. Oh enggak. Ya karena merek sarung kan ya lu pakai gajah diri, gajah duduk lah gitu ya kan. Kan ada yang memang terbiasa cuma makan pisang disuapin gitu kan ya. Tapi ada yang bisa buka kulit sendiri. Kayak hari ini buka kulit. Oh iya, oke. Oh gitu. Tapi bahaya nggak kita ngomong filsafat nih? Enggak ini kita ngomong pelukan. Artinya nanti mesra kok. Soalnya ada juga orang yang bilang filsafat itu berbahaya, Mat. Ya filsafat itu tidak bagian dari kaidah Islam banyak juga. Filsafat itu jauh karena dia menihilkan Tuhan Ya, atau seperti pisau lah. Iya. Dari C dulu. Dari C dulu terus kayak Evin. Siap-siap ya. Main musik terus. Mau dimulai kapan nih? Apa memang Dimulai dalam tempo singkat-singkatnya. udah kayak macam proklamasi. Tapi Kita kan cuma teks om, bukan proklamasinya. Kita hanya teks, bagian dari teks. ya, wah gila tinjauannya udah berat lah. Kita adalah teks. Ya. Kayaknya mesti buka apa namanya? Bartes ya, Roland Bartes. Bartes boleh. Oke, sampai ada tuduhan bahwa kamu akan merusak generasi muda karena kamu keracunan filsafat. Oh, bisa begitu ya? Apa filsafat? Filsafat. Iya iya. Apa persamaan dengan kulit biru? Ya. Inisialis. Biasa di kaki lima. Ada kaki lima ini. Ya hajar jahanam lah. Karena iklan itu apa namanya? Ampuh ternyata kalau di pinggir jalan. Iklan. Lebih efektif ya. Iya. Kita jadi tahu. Tapi tidak benar-benar tahu, cuma Iya. sekedar tahu. Iya, hanya sekedar tahu. Sebuah upaya untuk tahu. Kiat-kiat Kiat-kiat untuk tahu. mencari tahu. Iya. Bukan dong. Bukan. Iya. Assalamualaikum. Ya gitu ya. Ya itu ya. Kayak apa? Ya, Seru ini ada asapnya udah kayak mau petas apa gitu. Iya, kayak di ini Mat, kayak di bukit-bukit Mat. Bener, di bukit-bukit. Bukan bukit tengkorak ya. Bukan, yang di Bukit Tengkorak. Baik lagi di Mat and Kri. Iya. Si Mamat dan si Bakri. Benar. Kami kesatuan yang tidak pernah utuh. Iya. Padahal kesatuan ya. Padahal kesatuan yang tidak pernah utuh. Nyindir NKRI ini. Hanya kesatuan doang tadi Iya. tidak pernah utuh. Tidak pernah utuh. Karena utuh ada upaya lain untuk tetap utuh. Kali ini kita tidak berdua. Tapi bertiga. Iya. Trisam. Terus. Kita kedatangan tamu atau kita mendatangkan Enggak, tamu? lu yang datang. Oh, gue yang datang. Kita tamu. Datangin nih. Oh iya, kita yang tamu. Kita kan dulu salam tadi kan. Dulu ke daun kita dulu salam. Assalamualaikum Ki. Assalamualaikum Ki. Saya hadir. Emang kita lagi di mana sih?
Padepokan. Oh iya benar, Padeka. Padepokan bunyi. Bunyi apa? Iya, bunyi-bunyian. Oh iya. Padepokan menetralisasi Energi. iya, yang kotor. Sebelumnya kita mau mengucapkan ini ya. Oh, Idul Fitri dulu. Idul Fitri, ya. iya. Ini momen Lebaran ya? Iya, momen Lebaran. Karena setiap orang di momen Lebaran ini berat badan naik. Bener. Jadi lebar. Iya, Lebaran. Banyak makan daging. Oke. Usaha yang baik. Perkenalkan dulu dong. Gue Di mata yang kalian belum banyak Iya. halayak yang tahu. Mungkin kalau di luar sana, iya. Sama nggak ada yang tahu. Belum tahu. Emang nggak perlu tahu Nggak sih. ada yang perlu tahu. Gue bisa dipanggil Jibal. Teman-teman nggak perlu detail juga. Gue kenalin gue yang detail atau gimana? Yang biasa aja. Nggak Gue perlu bisa detail, dibilang iya. Jibal. Aktivitas gue menulis, salah satunya untuk kebutuhan konten, Iya. terus sama berkesenian. Berkesenian ya. Seorang artis ya. Iya, berkesenian. Oh. Iya. Karena sebenarnya artis itu harus berkesenian lah. Oh. Iya, cuma bergeser. Kalau kesini kan makin bergeser. Oh, Pengertian artis itu kan. Gitu. Lebih ke hanya produk seni rupa, enggak? Macam-macam. Gitu. Iya. Bisa macam-macam. Lebaran kali ini tuh pandemi kedua ya, Lebaran COVID ya. Iya, Kan pandemi. Lebaran Dihitung COVID. dari 2000 berapa? 2020. 2020. Iya, Lebaran dalam situasi pandemi. Pandemi season 2. Nggak bisa mudik ya? Iya, nggak bisa mudik. Karena nggak punya kampung. Benar. Iya. Itu mau kemana ya? Harus sih, kampungnya nggak ada tapi halamannya banyak. Halaman buku. Di kampung halaman di buku. Gue nggak nyambung. Nggak nyambung. Lu berusaha untuk nyambung aja. Gue untuk mencoba untuk mengkonektisasi. Alah. Bicara ini Mat sebenarnya. Oke. Iya. Lu datang sebagai awam, lu datang sebagai master juga mau bentrok energinya. Iya. Karena kan kuat kan. Kuat kan? Iya. Kita menghadirkan Diri. iya, beliau ini kita mau ngomongin apa nih kira-kira? Lebaran, budaya Lebaran sebenarnya. Budaya Lebaran ya. Apa yang budaya Lebaran yang bergeser? Apa hal yang bergeser dari budaya Lebaran? Itu sih jelas dari perkembangan modernitas masyarakat. Pertama, di meja Lebaran itu Iya. sebagai Kemana-mana. uang silaturahmi, kalau bahasa Melayunya sebagai kesempatan ramah tamah. Semua produk ramah tamah itu hadir. Oh, iya benar. Kacang. Kacang. Terus ada kalau di Betawi ada tradisi bikin dodol. Ada ya, Dodo. Ada. Jadi kalau di Betawi, gue mencukil aja beberapa catatan. Kalau di Betawi itu ada tradisi seminggu sebelum Lebaran udah nyiapin makanan. Oh iya. Uli, ketan hitam, akar kelapa. Akar kelapa benar. Itu dalam produksi rumahan ya. Rumah. Iya. Itu mencerminkan kreativitas. Ibu-ibu dari jangan hanya ibu-ibu manusia Indonesia gue rasa. Jadi karena yang terlibat nggak lagi cuma ibu-ibu. Bapaknya pada ngurusin tungku. Kalau bahasa Iya. KBBI-nya nih, tungku. Karena perlu, Mak. Laki-laki emang harus hadir Mak, di situ, Mak. Harus Oh, menjadi iya. bagian. Iya. Emang lu ada momen pernah lu nggak hadir di saat momen? Gak pernah nggak hadir, gue selalu hadir. Lu selalu Kalau hadir. ada, karena Sebagai penikmat ramah tamah. Ya, menjadi orang yang penyimak. penyimak. Iya. Karena waktu kecil kan gue selalu nyimak kan. Hmm. Mau Lebaran bikin apa sih kan? Bikin Yang lo tahu bikin apa ya? apa Lupa. namanya? Biji ketapang. Oh, itu. Biji ketapang. Legend. Otentik, Iya, betul, iya. otentik. Dulu kan gue nggak tahu ini adonan dipotong-potong pakai gunting kan, digoreng kan. Tapi pakai celana kan bikinnya? Ah iyalah. Ya kali. Ya lu sih. Ya, itu hal yang gue simak. Apa namanya? Bumbu cin nggak ada, bumbu cin. Bumbu cin apaan? Keripik bawang. Oh, Nggak bikin nggak nih bikin, kayaknya. iya, gue nggak bikin itu. Itu bintang Kalau di marga iya, gua iya. ada bumbu cin. Bumbu cin itu Tangerang. keripik bawang. Itu enak. Itu pakai botol pasti di itunya. Adonan Oh, pipi di- di botol baru digaris-garis. Adonan Biasanya tepung. ditambah. Adonan tepung apa? Tepung terigu. Ya kayak keripik pangsit begitu kan. Iya, cuma dia ada potongan daun bawangnya di dalam. Kayak bikin gurih gitu. Namanya Iya, bumbu iya. cin. Iya. Emang dari daratan situ. Nah, tradisi Lebaran itu identik sama produk-produk ramah tamah.
termasuk angpau, yang jualan amplop juga laku. Jadi kalau ngomongin sampai di tingkatan hilirnya pasar ya, betapa perayaan hari besar itu di negeri ini selalu akan ada semacam reaksi simultan. Reaksi yang simultan, saling berkesinambungan. Saling terkait semuanya. Saling terkait dong. Jadi circle ekonomi yang ya hidup menghidupkan lah ya gitu. Semua aspek. Jualan bungkus kelapa atau kulit kelapa. Nah, ngomongin simpel-simpelnya lah yang deket-deket aja kan kayak gitu kelihatan. Walaupun mungkin kalau dibandingin dari sisi populasi penghasilan gitu ya kan, ya tiap tahun tentu akan ada perubahan. Iya. Covid ya luar biasa tampolannya. Banyak yang kena tuh sektor usaha. Iya. Banyak yang terpuruk ya. Nah, kedekatan itu pembicaraan yang atas dasar kedekatan itu keren tuh. Tapi pernah dekat sama itu? Sama apa? Sama yang lu bicarakan gitu. Siapa? Samuan. Selalu dekat ya. Karena momen-momen itu adalah momen yang sangat emas. Saat lebaran lu kalau akan menyempatkan buat dengan dia. Iya. Pakai mukena lu enggak atau enggak? Sesuai kan maksudnya. Enggak bias gender. Oh, sesuai gender, enggak bias gender ya. Masih ada enggak sih lucu-lucuan misal kalau datang ke calon mertua kapan nikah pertanyaan gitu. Oh, itu lu lucu loh. Oh, maksudnya. Lucu. Kalau dulu enggak pakai ditanya kan. Karena udah pasti jadi. Bukan kapan nikah. Bulan apa? Udah mulai bulan apa? Udah ngomong udah bergeser. Oh iya, bukan tahu. Kapan kalau kapan kan jangkanya jauh gitu kan. Ada derajat pertanyaan yang meningkat. Berarti kalau ibarat sekolah tuh ada kelas yang jadi naik. Nah, terus lu menjawab pertanyaan itu dengan jurus tanpa jurus? Atau dengan jurus tertentu? Iya, tetap jurus yang sama. Doakan. Karena kalau dukungan beda. Kalau misalnya gue ditanya, bulan apa nih? Gitu. Kapan nih? Ya, doain aja Bu. Ya, semakin cepat semakin baik. Oh, gue kira doain aja Bu, beri dukungan ke saya. Iya. Biar terpilih sebagai lurah terpilih. Belum merit dia udah ada obsesi untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin daerah. Itu dia mau men-trial diri kan, mau melatih diri. Kalau lo yang punya obsesi itu, nggak apa-apa juga. Sayang, lu nggak punya obsesi begitu sih. Iya. Beda kalau kan. Iya. Kembali lagi soal lebaran coy, itu nggak cuma makanan, tapi ada proses-proses yang kalau di lebaran itu terjadinya apa ya, suasana grup ya, suasana yang meriah kan. Euforia. Kalau dulu ada beleduran. Ada fase dikenal anak-anak main beleduran itu. Beleduran dari bambu. Apa sih meriam kearifan lokal. Oh gitu. Karbit biasanya. Iya benar itu. Itu sinyalmen. Sirine bahwa memasuki fase. Fase itu ya, lebaran tuh ya. Itu dia jadi sistem tanda kan. Sistem tanda. Tapi kalau di perkotaan itu sudah nggak ada ya. Karena kan perkotaan kan cara melihatnya udah seiring juga media menyajikan informasi tentang isu-isu terorisme. Bukan takut ntar dijaring jadinya. Tentang isu terorisme, isu yang berkaitan dengan anggapan tentang gangguan masyarakat. Gitu. Oh iya benar. Gitu. Ketidaknyamanan. Iya. Tapi untuk skala kecil ya, misalnya anak-anak main petasan luncur gitu, jadi kembang api. Jangwe, atau main coplik banting masih. Kurasa itu juga. Itu nggak bisa dihilangkan. Dulu tuh pernah ada studi tentang soundscape. Jadi di setiap momen dan di setiap waktu yang kita nggak duga, seringkali timbre bunyian dari suasana itu atau panorama suara itu akan mengalami perubahan-perubahan. Tapi itu juga disertai dengan perubahan yang lebih besar dari itu. Gitu. Perubahan etos budaya, perubahan etos orang. Berlaku apa, bangun pagi ngapain. Kalau dulu masih dengar orang gosrek tanah lagi nyapu halaman. Sekarang udah enggak. Dulu dengar suara kering orang ngirim koran, surat kabar kan. Sekarang udah enggak. Ya udah berubah, semua udah bisa diakses di tangan lo itu. Pengen tahu berita ini nih, nggak usah lagi buka koran. Kemajuan digitalisasi Mat. Artinya perubahan-perubahan itu juga mempengaruhi bunyi yang diterima publik.
Beneran. Ya, yang hilang itu. Dulu kita masih dengar atau melihat aktivitas anak-anak ke masjid-masjid ramai untuk takbir, walaupun suaranya nggak jelas gitu ya. Mau dibilang nggak jelas karena nggak tersusun begitu-gitu aja. Tapi terasa denyutnya. Iya. Tapi sekarang berubah ke kaset semua kan, merdu. Iya. Ya kan? Aduh iya. Tapi ya Cuma udah. ada elemen yang ini ya. Ada yang hilang. Iya, Anak-anak nggak berkumpul lagi. Ya. Kayak itu bagian yang mengubah juga Iya. soundscape. Tapi nggak hanya soal lebaran saja kan, lebih dalam arti luas soundscape itu sebagai sebuah studi khusus yang bicara tentang relasi panorama suara atau bebunyian dengan etos kebudayaan. Berarti bisa ada kaitannya dulu dan kini dan produk apa yang dihasilkan ya dalam kearifan lokal budaya merayakan suatu momen. Momen. Nah itu hari besar. Karena kan kalau terdahulu jarang sekali mungkin terciptanya objek foto dalam kumpulan itu. Oh, iya. Sekarang per detik bisa loh. Mungkin Om ini Om jarang foto karena susah untuk foto beliau. Kecuali dirangkul dengan ucapan Bismillah. Buset. Baru bisa ke foto. Sakral. karena gini ya. Ada. Ini yang gua saksikan gitu ya. Oke. Tentang foto. Iya, tentang foto. Status WhatsApp gua isinya cuma itu. Sama ini fenomena kata-kata templating itu lah yang Kata-kata bijak. kata-kata bijak yang begitu-begitulah yang cenderung dari tahun-tahun terjadi sama gitu. Maaf lahir batin, bila mata Iya. Kita bisa memandang lagi sakit mata, belekan. Ada penyakit belekan. masih ada nggak sih kayak gitu? Masih. Ada. Tangan di penjabat. Iya, masih. Gua masih berat terima ya. itu ya. Sakit berat ya. Habis tabrakan mungkin. Gue kata-katanya kalau gue udah pasti ya diboros-borosin makan waktu. Tapi itu kan biasanya template ya, cuma pindah-pindahin doang. Ngitoin apa kopi paste. Itu apa yang sakral gitu kalau lagi Udah nggak ada lagi itu sebetulnya. Kalau udah gitu. Yang masih lu rasa sakral. Lu rasa sakral hadir. Kalau di Betawi gue masih ada bau sedap malam. Itu malam lebaran tuh pasti ada bunga sedap malam. Jam 12 malam Li. Ya itu ada cerita sedap malam di ruangan tengah gua. Memang nyokap tuh sering menghadirkan sedap malam sebagai ornamen di ruangan tengah. Selain jadi wawangnya. Iya, malam ini tahun ini Alfa. Tahun ini tidak hadir itu. Sedap malam itu tidak ada. Tapi jam 12 malam tepat malam takbir itu ada baunya di ruang tengah. Baunya ada. Baunya ada. Tapi tidak dihadirkan. Tidak ada berkembang ya. Iya, Nyokap gua nggak beli ke pasar. Itu udah halumrah. Itu halumrah dan itu wangi banget. Dan kalau lu memang pernah bersentuhan secara emosional bahwa dari tahun ke tahun kan sedap malam itu menjadi aroma yang terbiasa lu cium menjelang lebaran. Itu lu akan melihat, coba mencari di mana sedap malam itu ada. Soalnya harumnya ada kan. Bisa jadi takbiran bisa jadi itu parfumnya makhluk-makhluk gaib ya. Bisa jadi. Tapi wangi banget di jam 12 malam itu. Lu udah hadir sih. Aku jadi horor sih. Emang sedap malam Om, kan sedap malam. Kontennya maunya jadi Enggak horor. Gini Om. Tapi ya, parfum itu memang ada kan. Dia memang kalau lagi itu selalu menceritakan nyerempetnya ke horor-horor. Kan dunia dia dekat dengan batu cincin. Iya. Ya benar. Tapi saya nggak pakai batu cincin nggak horor-horor banget. Beda. Lu kan kiblat tuh Thanos. Oh gitu ya. Kalau gua beda. Oh baru punya satu. Baru punya satu. Harusnya 5 kan. 6. Iya. Oke. Serakah ya. Iya. Oh jadi begitu. Jadi begitu. Jadi ada wangi-wangian misterius itu. Tapi nggak intinya misterius itu wangi sedap malam. kembali ke lebaran. Lebaran tuh soundscape-nya berbeda dengan Idul Adha misalnya. Oh iya. Lebaran Fitri ya. Karena lebaran Adha beda. Tiap tahun ya mengalami apa ya perubahan-perubahan di kadar keramaian dan tidaknya sih paling mudah. Kalau Idul Adha yang saya tangkap itu, siapa yang jadi Ibrahim dan siapa yang jadi Ismail? Karena ada kata-kata yang seperti itu. Ada apa? Filosofi juga ya. Siapa yang berkorban? Iya. Dikorbankan. Yang ya berkorban sama siapa yang jadi korban, jadi mangsa, jadi kapitalisme. Ya itu dari sisi bubunyian kan kalau di lebaran. Dia tiap hari raya atau lain hari besar gitu, umat apapun itu ya kayak cara galungan itu akan cenderung ramai juga di satu pusat di mana di Hara, di apa namanya pura kayak gitu. Menurutku
kayak kalau kita mungkin karena ada fase dulu grassroots lebih ini ya, masyarakat lebih akrab dengan budayanya ketimbang apa yang disebut keyakinannya. Karena kan ini definisi yang berbeda nanti kalau kita soal keyakinannya. Karena di lingkungan gua nggak cuma Muslim, ada juga yang non Muslim ikut perayaan, ikut takbiran lah. Seru. Ada itu menjadi pengayaan kan di tiap personal. Itu makanya orang-orang yang di generasi gue atau mungkin lo alami yang kehidupannya majemuk gitu kan, kehidupannya heterogen. Ada orang dari latar etnis A, B, C, D, latar agama A, B, C. Tapi dia di momen-momen perayaan itu, bahkan kita gitu sebaliknya berlaku seluruh. Itu udah mencerminkan bahwa memang timbre kita timbre majemuk. Warna suara kita, di warna suara kita itu atau tadi soundscape kita, dia masyarakat majemuk. Di tengah suara ajan masih ada orang jualan klonong bunyi kayak gitu, soundscape ya bagian. Tapi kalau dulu mungkin kita hanya bisa mendengar rumpun padi tertiup angin gitu kan, atau bambu masih. Tapi sekarang kan semua udah berubah, tergantikan. Lebih ini ya, bermulti ya. Iya, multi sekali dan ya itu kultur industri pada akhirnya yang mengubah kultur budayanya. Jadi kultur industri yang tumbuh dan menghasilkan produk baru kemudian diakses publik, kemudian menjadi bagian dari keseharian, itu yang bunyi, itu yang terlihat. Sama ini, Lebaran kemarin dan Lebaran sekarang itu budaya yang bergeser adalah kita dipaksa untuk tidak pulang kampung. Itu kan sulit. Itu kan kalau kita lihat ritus suci. Maksudnya ya, pulang kampung itu sebuah hal yang sakral sebenarnya. Iya. Melihat fenomena itu. Kan susah ngebendung orang mau pulang kampung kan susah. Iya. Iya kan? Karena banyak instrumen kan, kangen. Dan ada untuk sungkem ke orang tua. Iya, itu sesuatu yang sakral pada diri manusia itu kan pasti ada. Yang sakral pada diri lo adalah ibu misalnya. Sakral pada diriku misalnya anjing peliharaanku. Iya. Tergantung apa konstruksi sosial saat lo kecil gitu. Iya, mempengaruhi itu ya. Ya, lo misalnya lebih perhatian sama orang-orang sangar. Lebih merasa segan ketimbang orang-orang yang nggak terlihat sangar. Iya. Ya, dari sisi bentuk atau rupa. Nah, tapi sakral itu sendiri sebetulnya yang berkaitan dengan nilai-nilai spiritual, jagat batin loh, jagat rohaniah kita. Karena rohaniah kita tuh senang merasakan kesahduan, kemeriahan, keceriaan dari satu momen yang berkesan dalam, tidak hanya perkara pemenuhan visual. Iya. Gue bisa lihat A, lihat B, lihat C, tapi di batin. Secara personality ya. Iya. Jadi ya pulang dalam arti sesungguhnya ya pulang ke kalbu sebetulnya. Ya tapi manusia nggak bisa serta merta begitu. Iya. Karena nggak semua punya logika yang kita maksud. Iya. Dia harus melalui media-media lain. Ibu. Iya. Media lain. Ya. Perjalanan pulang. Iya. Teman-teman kecil. Lu masih sepakat bahwa ada di fase debatable ketika kita bicara produk kebudayaan di suatu momen atau produk keilahian kayak makna peluk setelah sholat id. Kalau kawan-kawan lama biasanya yang ada erat yang udah nggak ada sampah koran ya sekarang ya? Oh, sampah koran udah nggak ada. Sekarang bos sejadah semua kok. Udah kayak iya, dan digital sejadahnya. virtual. Iya, pelukan itu kan, makna pelukan itu produk budaya atau produk keilahian. Karena makna peluk itu nggak bisa terganti dengan yang lain tuh. Lu pernah ngerasa momen sakral itu? Iya. Iya, maksudnya lu mikir meluk yang mana nih? Meluk diri lu sendiri atau pelukan? Karena kan kalau bentuk itu kan simbolik ya. Simbol itu nanti berkaitan dengan eksistensi.
Kan kalau di filsafat yang mendasar pertanyaan tentang apa yang esensi, apa yang eksistensi. Oke. Apa yang bernilai sama apa yang hanya sekedar simbol gitu. Tapi bahaya nggak kita ngomong filsafat nih? Enggak ini kita ngomong pelukan. Larinya nanti ke mesra kok. Soalnya ada juga orang yang bilang filsafat itu berbahaya, man. Ya filsafat itu tidak bagian dari kaidah Islam banyak. Filsafat itu jauh karena dia menihilkan Tuhan. Ya, seperti pisau lah. Atau cutter yang ada Ibnu Rus, Imam Ghazali, banyak kan filsafat. Filsafat kan ada timur, ada barat. Ya, ada filsafat timur dan kalau Ibnu Khaldun. Sekarang jadi Averroes, Ibnu Haytham, banyak nama kalau ngomongin filsuf. Iya. Timur. Karena ada mungkin edukasi orang yang teredukasi ya tentang pengertian filsafat itu kan. Ya orang-orang yang mau berpikir tentang konsistensi dirinya, eksistensi dirinya. Tapi dalam artikulasi itu filsafat itu mencintai kebajikan tuh ilmu dalam artinya. Ya lo mau baru mengacu pada Stoik atau Levinas kan gitu, Immanuel Levinas, Stoik lah, Immanuel Levinas atau pada Derrida atau pada Adorno ya. Terserah. Atau pada Marx gitu. Karena kalau Marx sekalipun gitu, it's okay, itu soal pilihan. Kalau Stoik sih berarti pulang ke diri, ke diri masing-masing. Tapi ada juga yang menyatakan bahwa filsafat itu sama dengan teis. Itu dia. Gimana itu? Itu salah kaprah apa emang salah pakai sarung, merek sarung? Enggak. Oh enggak. Ya karena merek sarung kan lu pakai gajah diri, gajah duduk lah gitu ya kan. Kan ada yang memang terbiasa cuma makan pisang disuapin gitu kan ya. Tapi ada yang bisa buka kulit sendiri. Kayak hari ini buka kulit. Oh iya, oke. Kan sampai ada buahnya bagi-bagi. Mana yang pantas dimakan, mana yang enggak. Iya. Kan gitu. Ada yang busuk di sini kiri. Nah, banyak warganet umumnya itu punya problem memang. Karena konten penyedia informasi juga kali ini makin majemuk kan. Orang punya berbagai juga kepentingan dan motif kan. Akhirnya terdorong kita pada satu opini saja, misalnya filsafat itu menyesatkan, olahraga menyehatkan, hanya begitu saja gitu ya. Itu bisa dibilang berjalan di tempat dong, atau memang menurutku ada yang harus diperluas dari cara pikir kita gitu. Balik ke personality ya. Iya, kacamata itu yang iya, kita mau mengkultuskan apa? Ada yang hanya mengkultuskan sosok, ada yang mengkultuskan benda gitu. Gua kalau nggak pakai ini nggak beruntung nih hidup gua. Misalnya gua kalau nggak bawa gitar, terus kalau sosok, wah, Bobi itu mah hebat, semua serba hebat. Padahal juga ya dia manusia. Iya. Hebat-hebatnya siapa? Superman gitu. Rasul sekalipun, dia juga punya sisi kita yang sama begitu, manusia yang kalau nggak makan lapar. Iya. Nah, sesimpel itu gitu. Nah, artinya harus banyak dilihat dari dimensi-dimensi, dah dari depan. Karena di dunia seni kan ada 3D sampai berapa D itu ya, berapa dimensi kan. Kita nggak hanya melihat visual itu secara depan, itu balik samping. Makanya ada orang kalau ngobrol berpikir miring karena dia mau lihat dari sisi samping gitu. Oh gitu. Bisa jadi kebiasaan. Bukan karena dia bete dulu ini terus pindah ke sini. Ya, psikologinya gitu, nanti tinjauan yang berbeda kan. Oh, iya. Enggak, gue ingat kalau manusia, dari sisi manusia itu gue ingat kata-kata Romo Mangunjaya. Romo Mangunjaya. Iya. Beliau tokoh ya. Sebelum belajar malaikat dan Tuhan, belajar dulu jadi manusia. Itu kayaknya kena. Love you full pokoknya. Lebar pandangan, jadi luas. Iya. Tidak melulu langsung ke sana kan? Iya, karena bukan kaitannya dengan lagu "Ku bukan malaikat, ku sayapkan patahku", bukan itu, patahkan sayapku atau apa gitu. Yang esensi sederhana saja. Stoik misalnya, lebih ke lu bertanggung jawab pada diri lu. Iya. Misalnya Immanuel Levinas, lu bertanggung jawab juga terhadap orang lain. Iya, yang memiliki kaitan sama diri lu gitu. Ya karena kan kamu individu ya sosial juga, harus sosial. Nah, setiap orang harus bisa berkompromi dengan kondisi itu. Makanya di psikologi ada psikoanalisisnya Freud kan, id, ego, superego.
yang menunggangi kan ego, karena kita punya ego yang terbentuk juga di sejak masa kecil, yang remaja, sehingga dewasa kita tahu mana boleh, tidak boleh, mana buruk dan baik. Kalau ego, tapi super ego ini kan mampu juga mengubah kemampuan ego untuk mendrive dirinya, mendrive it-nya. Gue jadi inget kalau ngomongin ego super ego tuh ada, kalau ngambil skripsi ya, itu psychoanalysis. Iya. Itu berhubungan dengan ego, super ego, sama apa lagi satu lagi? It's ya, ID. Iya. Bonorok. Itu apa tuh? ID. Oh, ID juga. Ini Bonorok. Kalau ego dibentuk oleh lingkungan. Iya. Lo jadi tahu kalau jatuh itu sakit kemudian, atau lo jadi takut sama sesuatu yang bunyinya mengejutkan. Ego. Bicara itu, kompromis itu kayaknya nggak cocok di lingkup kita. Lingkup kita membentuk kita revolusioner, kontra revolusioner. Lu kaum kompromis berarti. Yang kontra. Ya kompromis berarti kan. Iya. Dalam situasi kompromis kita revolusioner. Walaupun ya diredam terus dengan kebijakan-kebijakan itu. Iya. Kebijakan kompromi, tukar guling, kepentingan kalau bisa Karang Taruna. Iya, kepentingan Karang Taruna. Kalau bisa harusnya makanan-makanan darurat itu ya lontong gitu ya. Yes. Tapi kita di Indomaret atau di beberapa warung-warung ketemu dulu dikenal sama roti atau supermie gitu ya, atau Indomie. Popmie, iya. Praktis gitu. Udah dulu ya lontong salah satu yang bisa diawetkan sampai besok. Iya. Ada sebenarnya makanan-makanan pokok yang untuk kebutuhan karbohidrat yang sifatnya darurat. Makanya ada bacang tuh. Kalau di Betawi ada bacang, ada tupat. Itu bagian dari proses mengawetkan makanan. Karena di masa lebaran itu hampir rata-rata kan udah nggak ada yang dagang orangnya. Makanya ketupat dibuat biar bisa 2-3 hari. Ada om yang dagang. Bakso. Bakso dan ya. Itu memang kudapan. Tembak-tembakan masih ada yang jual nggak deh? Masih ada yang jual Dragon yang merek terbaik. Bukan Cobra. Cobra, pistol Kamu berantakan. Ya kalau di masa lebaran nanti kemudian orang juga akan puasa Syawal, kalau yang tapi orang-orang terpilih mungkin om. Hah? Orang-orang yang terpilih. Iya, ada yang niat tapi nggak, ada yang minat tapi nggak niat. Iya, itu dia kan berarti terpilih untuk niat ya. Minat tapi nggak niat. Iya, minat banyak. Contohnya lu kan minat, tapi lu nggak niat. Gitu ya. Iya, seperti itulah Malik. Jadi ada itikat, niat, minat. Nanti secara detailnya nanti aja khusus. Tapi ketiganya itu saling berhubungan. Itikat, niat, minat. Sama itikat beda lagi om. Lain kamarnya. Itu proses apanya kan, muamalahnya. Spesial lebaran tahun ini karena ada calon mempelai pengantin atau apa gitu. Ada. Emang aslinya tahun ini lo? Hah? Akan menjadi mempelai pria atau? Ya pria lah, maksudnya mempelai wanita. Iya, tahu ya mempelai pria. Iya benar. Tapi ada kan mau mempelai wanita kan? Kenapa? Ada mempelai wanita. Ada mempelai wanitanya? Ada. Oh ada. Wanita. Ya ada juga soalnya untuk berita yang mempelai wanitanya pohon. Oh iya ada. Oh itu boneka juga apa tuh? Robot juga ada. Itu visual fetish. Fetish itu mungkin dia punya gangguan gitu. Iya kayak lu kan tadi nih kalau akik mat digesek-gesekin di tertentu wilayah tertentu akan menimbulkan geli kan bangsat kan. Dan digesekin ogut om kan bangsat. Kan fetishnya batu akik om kan PA. Ini goblok. Enggak sepintas. Enggak sepintas lu gesek asli tadi di gua. Gua masih protes tuh. Gua bisa kelakuan tidak menyenangkan. Ada hal-hal yang intim yang hanya berdua aja yang tahu ya. Emang kadang kita suka orang itu suka dihadapkan dengan fantasi sekilas. Iya. Sekilas berfantasi. Kalau lu lebih ke bagian depan perempuan. Hah? Fetish lu ke bagian depan perempuan atau bagian belakang atau bagian samping?
Sebenarnya bisa segala arah sih. Oh gitu. Kondisional. Oke. Kita harus kondisional. Kondisional. Kalau kita nggak kondisional, Tapi fetish cowok umumnya depan. Karena mereka akrab sejak kecil disusui sama ibunya. memang. Laki-laki ya. Iya. Untuk perempuan. Perempuan yang sebaliknya ada dengan bidang dada karena sering dipeluk ayahnya atau ibunya. Itu udah alamiah. Kalau dari sisi itu ya, dari sisi yang berhubungan Tapi seksual. fetis itu sorot mata kayak sama cara dia ketawa itu. Ya. Kalau Dia yang tahu mana kan? nih? Gua nggak tahu. Iya, kata ganti orang ketiga. Di sini kan ada 3, berarti kata ganti orang keempat, Om. Iya. Lima. 5. Maksudnya mata dan suara itu apa? Mata. Maksudnya cara dia menyimak suatu obrolan dialog yang tentang bukan kita berdua saat itu ya kan. Jadi lu mendengar dari suaranya. Tatapan matanya dan cara dia ketawa. Cara dia. Kalau dia menutup mulut kalau ketawanya, Ya itu dia, coba jangan pakai masker dulu lah waktu dia. biar ketahuan ya. Biar ketahuan. Fetish Cara tapi ketawa. nggak perlu itu, bisa saja ke benda-benda. Bisa. Ada yang ke moge aja. Iya. Ada itu fetish juga. Ada yang kopi aja. Gue nggak habis pikir yang begitu. Oh, lu jangan pernah habis berpikir, itu berpikir lu harusnya. Jangan habis pikiran lu, bahaya. Itu kan membantu dopamine hit juga kalau kita menyukai sesuatu. Dopamine hit dibutuhkan, makanya media sosial salah satu sarana mendapatkan dopamine. Karena bagian kita dia distimulus oleh kelenjar-kelenjar. Banyak kan kelenjar yang membentuk cinta atau rasa menyukai sesuatu itu juga atau afeksi itu ya dasarnya kan kelenjar kita. Pengaruhnya ya apa yang secara visual kita saksikan atau secara audio kita dengarkan ngebentuk, kita cenderung suka sama yang merdu ketimbang yang enggak merdu. Visual juga gitu, lebih suka sama yang menonjol gitu ya. Menonjol atau menonjol banget. Menonjol banget. Gitu, ada ingatnya. Ada kan beda-beda. Itu juga ada dibentuk. hangat kuku, ada panas ya kan. Itu dibentuk oleh apa ya? Kesadaran sejak kecil itu. Kecenderungan-kecenderungan itu umum. Sebaliknya juga. Kalau di waktu kecil dia nggak sadar loh. Ya. Udah sejauh lagi mabuk. Kesadaran sejak kecil, pas kecil gua nggak sadar. Tapi emang sejak kecil nggak ada. Kesadaran itu kan dikonstruksi secara berulang, terus dan terus. Memiliki repetisi. Iya. Aduh, bahasamu mahal. Beli di mana? Bahasanya beli di mana? Boleh mulut di ini koran-koran yang tercecer. Iya. Sesuatu yang repetitif itu seperti arloji kan, seperti juga sejarah gitu, mengulang tanda yang sama itu lagi. Tapi mungkin kuotanya berubah, volumenya, intensinya, irama. Makanya itu bentuknya sama. Ya di masa datang yang nggak akan punah ya kemampuan analitik seperti yang ada di seniman, di orang-orang kreatif, analisa keuangan itu di masa datang profesi yang tetap seperti itu bentuknya. Iya, artiku kalau sekarang kan kita ada isu soal senjata kepakaran kan. Hilangnya keterampilan khusus yang dimiliki manusia Indonesia, manusia luar Indonesia, yang lainnya juga punya kan. Kepakaran membuat kebab misalnya. Kita kepakaran membuat yang lain kan, misalnya. Berburu paus dengan tombak itu misalkan. Tapi nambel panci juga itu kepakaran. Iya, sorden, betul payung. Tukang bateri. Iya, materi itu kepakaran juga betul ya, nyervis payung. Iya, kepakaran. Itu apa? Itu apa? Dok. Apa tuh? Yang buat masak nasi. Bukan dong. Apa ya? Kuali. Apa? Langsung. Iya, yang Kukusan tembaga itu, Om. Iya. Tembaga. Itu dulu ada pengrajinnya, sekarang udah berubah, semua beralih ke magic jar. Magic. Banyak kan mata rantai yang hilang dari dunia makan kita itu aja. Itu salah satu yang gue bilang tadi. Semua akan dia mengalami penjelmaan gitu loh, bentuk baru, dan adaptasi manusianya seberapa hebat. Orang Indonesia dikenal adaptif, dikenal kreatif, dan manipulatif. Gue pengen ngomong sesuatu, gue cuma ketahan. Orang kreatif yang punya nalar untuk mengubah, memindah, merumuskan. Kalau pekerjaan yang stagnan, repetitif, ya gitu-gitu aja.
dan apa ya, sulit berkembang, sulit bersaing di tataran nanti yang lebih canggih kan teknologinya. Iya. Berarti kait dengan apa sih, dengan temanya Lebaran juga di masa depan mungkin akan terus berkembang dengan produk-produk budaya baru atau Iya. dalam masyarakat dan individu. Ya, gitu. nanti ya Lebaran akan dianggap sebagai budaya klasik, seperti halnya tradisi di kesastraan ketika sufi-sufi cenderung mengarahkan syairnya kepada kekasih, kepada yang dicintai saja gitu. Terus di seri syair-syair klasik ya para sufi atau apa. Tapi seiring perkembangan di kesastraan sendiri kan mengalami pemutakhiran. Di produk kebudayaan lain juga, musik juga begitu. Nggak melulu musik yang berasal dari gereja saja gitu loh. Iya. Yang di Eropa saat itu kemudian muncul warna-warna The Beatles sebagai subkultur gitu loh. Budaya tanding yang dia terus akan berdialog dengan zaman. Terus penambahan kosakata baru di kita. Tadinya nggak mengenal baper, kemudian mengenal kabut, Gilai. Ya. Gue kalau gila itu gue emang itu bahasa lama, Mak. Oh, itu lama. Bahasa lu lama, sudah gua pernah menggunakan dengar itu. dulu, iya. Oh, berarti lu stok lama ya? Iya. Bahasa lu ya. Iya. Oh, gila itu udah lama lu kenal. Seingat gue ya, gue inget itu bahasa lama. Tapi mungkin dia nggak ingat. Iya. Mungkin belum nggak sepopuler sekarang bahasanya. Ya, peran media sosial dia punya daya amplifikasi tinggi kan. Iya. Lu orang yang sebenarnya biasa saja tapi ada sisi yang dilihat gitu, angle yang diketahui dan itu disoroti. Berarti gitu. dia media darling dong. Media darling ya, sadar lingkungan. Darling apa daring? Darling. Daring. Jadi dia tuh akan terlihat berbeda dan diamplifikasi oleh orang-orang yang punya kecenderungan yang sama gitu, menyukai humor yang sama, gitu. Suka dengan kecelakaan orang lain, gitu. Lu celaka jadi lelucon gitu kan. So ya, orang celaka bukannya buru-buru nelpon rumah sakit ya, dibikin story dulu. Iya. Iya. Ada yang celaka nih. Iya. Ya memang. Tapi kan di sini nggak ada 911 Ray. Maksudnya nggak ada cepat tanggap lah gitu. Ada nomor darurat yang memang efektif. Tapi memang kehidupan di kita manusia pada umumnya mengidap tragedi dan komedi. Di lu kalau di zoom in kehidupan lu tragedi isinya. Tapi kalau gua zoom out ya itu akan komedi saja gitu. Jadi lucu ya. Charlie Chaplin di cara itu bahwa ketika lu lihat dari jauh ya lucu gitu. Tapi kalau lu dekat tragedi, ada yang terbunuh, ada yang macam, ada kenangan yang tercabik-cabik. Ya kemarin kenangan Kepau itu juga tragedi, cuma setelahnya jadi komedi. Iya. Iya, dia akan terus berkembang. Lebaran juga akan terus mengalami perubahan. Tapi gue nggak tahu di masa datang budaya kita hari ini gitu loh, bercakap-cakap gitu kan. Terus kemudian didokumentasikan. Iya. Itu juga akan berubah lagi. Akan berubah. Lagi. Tadinya udah nggak lagi gini gitu. Iya. Pola-polanya mungkin sudah lebih praktis lagi, atau akan lebih beyond lagi ya. Tapi Om masih minat untuk menjabat periode berikutnya. Lurah, kampung, iya. Kaitannya Om ini lurah. Apa ekspektasinya? Ya maksudnya masih ya, karena gue terbiasa. Sudah berapa periode Om? Udah dari zaman apa itu? Ternak kambing, ternak sapi, ternak kebo, sekarang ternak apa lagi? Kayaknya ada peternakan lagi yang kalau memproduksi fiksi. Kalau menurutku, nah itu memang kekayaan yang terus menantang adalah menutrisi imajinasi. Dia tidak hanya didapat dari menjadi berisi ya. Nah, itu menutrisi imajinasi itu supaya berisi. Iya, menutrisi imajinasi. Jadi imajinasi ini butuh nutrisi. Iya, memang. Berarti fiksi itu kiat-kiat bercocok tanam untuk masa depan atau bercocok alam bawah sadar gitu kan? Iya. Apa yang ditanam di alam bawah sadar. Jadi masa depan itu kan di kepala kita proyeksi gitu. Iya. Tapi dari pengulangan kita kan jadi tanggap gitu ya. Oh gelagatnya, oh anginnya gini gitu, akan hujan, oh berarti siap-siap ini gitu. Proyeksi. Beliau sudah bisa prediksi ya. Merediksi hujan. Memprediksi 2024 juga gue udah bisa. Ada beberapa calon dari wajah pribumi. Iya, ada beberapa calon. Wajah pribumi. Udah ngubungin. Iya.
sampai. Iya. Dan itu menghasilkan hasil-hasil yang sama. Iya. Iya. Ininya tetap tidak ada perubahan ya. Tidak ada perubahan tanpa Karena kita bukan berubah. Kita bukan Meneruskan. Jadi kita ada bukan rubah. ada yang menganut menerima warisan, ada yang menganut memodifikasi pemberian. Kita anggap saja masa depan ini pemberian orang tua kita sebelumnya. Nenek moyang gitu. Ketika kita masih bisa merasakan pohon sawo, ada buahnya seperti apa, rasanya, khasnya kayak gimana, warisan masa lalu. Nah, kita juga ditantang ke depan itu, kenapa tidak boleh serakah gitu kan? Yang paling sederhana kan itu. Tidak boleh serakah karena yang kita lakukan sekarang ini buat orang di masa depan. Iya. Untuk buat generasi loh. Lanjutkan ya. Iya, kelanjutan dari umur panjang bumi ini gitu. Kalau tapi kan ada usaha kiat-kiat usaha untuk pindah ke Pluto atau Mars gitu. Oh Ya, enggak kali kalau- proyek itu. Seperti orang-orang luar kan sekarang kan. Oh luar mana? Orang Luar barat, Barat, orang barat. Barat. Iya kan. Orang Mereka kan udah barat. punya wacana untuk meninggalkan bumi, Mas. Orang luar sama orang barat sama. Iya, cuma orang luar yang diarahnya ke kiblat barat. Oh gitu, oke. Siap Iya. lanjut. Bukan kira ke timur-timuran ya? Oh enggak Ini timur-timuran barat. kita juga enggak timur-timuran. Gitu. Jadi dia sudah mempersiapkan. Tur. Bukan tuh ini mah. Oh, bukan. Memindahkan rumah mereka ke planet lain. Mars itu proyek NASA. Iya. Aku kira namanya gini, orang yang serakah itu bahayanya adalah dia nggak punya masa depan. Atas keserakahannya itu. Kan nggak semua masa depan bisa kita bekukan begitu saja ke dalam foto, atau masa depan hanya kita relokasi ke dalam bentuk lukisan. Dulu ada pohon A, pohon B gitu loh. Dulu tapi ceritanya masa depan Sekarang hanya tembok-tembok. itu kalau dari perspektif bahwa umur bumi itu akan terus panjang jikalau yang kita wariskan ke masa depan bukan keserakahan. Tetap ada yang ditanam. Tetap ada ya. Beberapa pohon jati, nah ini buat luntar gitu. Kalau di Maluku ada tradisi tanam cengkeh. Anak lahir tanam cengkeh. Umurun tetap diukur dari besarnya pohon itu. Kan makanya di Betawi ada istilah juga yang sama. Karena dulu di Betawi anak-anak lahir itu singkong, cicak singkong itu ditanamin pohon. Pohon umur lu apa? Ya lu lihat tuh kan rambutan. Iya benar. Nah itu umurnya di Sampai sekarang nyokap lu pun begitu. Iya. Jadi ketika ada suatu momen dia nanya sama emaknya, nyak gua, umur berapa sih umur ayah? Nyak, umur lu tuh pantaran sama jembatan Semanggi dibangun. Itu peletakan batu pertama atau udah 80% Iya. pembangunan kan gitu. Apa pas sudah gunung kita? Apa udah pas udah penting kita itu umurnya kan gitu. Karena ada cerita, bukan cerita ya. Ini kebiasaan, bukan apa kebiasaan. Temen gue orang Papua kan. Orang Papua, ada kawan lu orang Papua, saudara lu. Sekitar ketika kita umur sebaya kayak gini, kita sudah disuruh untuk menanam pohon. Oke. Bukan buat kita, tapi buat keturunan kita. Itu jadi emang itu hal-hal itu diwariskan di sana. Dipegang teguh sampai hari ini. Dia bukan lu ditanya, lu punya rumah, lu harus beli rumah atau apa. Lu udah berapa pohon yang lu tanam di halaman rumah Oh, gua banyak. untuk lu wariskan ke keturunan lu selanjutnya. masa depan kita yang dibutuhkan murni oksigen. Jadi tidak hanya lebih dari sekedar oksigen gitu. Iya. Ada juga ya salah satunya soal keharmonisan. Kalau dari perspektif budaya Jawa kan ini dijaga ya harmonismenya itu. Guyub yang bisa kompromiin gitu kan istilahnya, tapi akan berbeda dengan yang bahwa kebudayaan itu adalah dialektika itu sendiri. Nah, orang Jawa dengan konsep harmonis itu bisa berdialektika dengan zaman gitu loh, perubahan zaman. Tapi tidak hanya manusia Jawa, manusia Bugis, manusia Sunda, manusia Bali, manusia Sumatera sama punya, hanya teknisnya saja, teknis kearifan lokal yang berbeda-beda. Cara memuliakan laut, cara memuliakan apa? Begitu pun orang Bali. Sumber air. Kan lumbung air itu penting juga.
bukan hanya pohon-pohon yang harus kita bina, tapi diri kita sendiri juga yang harus dibina soal apa gaya hidup. Yang itu nih, yang pade-pade itu, yang mbah itu, yang dipikir orang gila selama puluhan tahun. Oh iya. Yang dia nanam beringin, Iya. yang kambing itu kalau beringin itu terjadi ya ada di bukit itu. Jadi dia menghijaukan itu kan biar nggak ini ya apa namanya longsor. Akhirnya beberapa puluh tahun kemudian. Dan itu jadi mata air banyak, mata air baru timbul. Iya. Jadi lumbung air. Dan dia bilang kalau saya nanam jati, kalau saya nanam yang lain akan ditebang. Tapi kalau beringin nggak akan ada. Dan di sebelum, ya dia pinter, dia punya tanda simbol. Gue lupa pohon apa. Cuma ketika dia nanam pohon beringin, di depannya ada pohon yang dari jauh akan kelihatan warna pohon itu. Titik-titiknya dia akan tahu untuk dia pantau. Dan dia dituduh orang gila selama puluhan tahun karena kegiatan itu. Tapi hari ini semua merasakan sumber air itu banyak di bukit itu, tandus dari bukit. Iya. Bapak itu mengajarkan ini ya tentang kehidupan ya yang harus kita lestarikan. Iya, laku hidupnya paripurna lah menurut aku gitu. Filsafat itu kan sebetulnya, filsafat itu pada prinsipnya, Baiknya ke filsafat ini. iya nanti sebenarnya dalam praktik-praktik keseharian sudah terjadi. Hanya kita kalau orang-orang yang memang studi khusus di situ, dia menggunakan pisau analisis yang apa, cara-cara menganalisa yang ketat, yang memiliki disiplin ilmunya. Nah kalau di gue tadi bicara soal tadi, dalam konteks filsafat sendiri, menurutnya manusia itu dia nggak bisa dilepaskan dari keterikatannya dengan masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang. Ya, past, future, dan continue. Dan kebersinambungan itu yang sekarang ini mengalami berbagai bentuk friksi dari chaosnya kepentingan-kepentingan di ranah politik, ranah ekonomi, ranah lain-lainnya. Dan itu emang agak rumit ya, agak berat ke sana gitu. Tapi dalam praktik keseharian kita yang diuji itu konsistensi. Filsafat bukan eksistensi ya? Ya, bahwa itu yang akan mencerminkan eksistensi kan. Konsistensi itu akan mencerminkan eksistensi itu di apa, di mana, dan berlaku sebagai gitu. Nah, eksistensi di situ. Karena kita tertantang untuk menguji konsistensi kita pada apa yang kita yakini. Kita meyakini sholat sebagai obat gitu. Iya, konsistensi lo. Bukan kayak gue gitu belang-belang atau kayak lo yang masih bolong-bolong gitu kan. Seperti kue salju ini. Iya. Dia konsisten dia. Dia hanya ada di pas lagi mau lebaran. Justru bukan musim salju ya. Iya. Harusnya di bulan Desember. Di mana perayaan Natal itu terjadi. Kue salju. Oh gitu. Iya lah. Dia tetap konsisten, dia tetap adanya di hari raya. Hari raya. Gimana? Ui. Putri salju cuma ada di kita. Dapat lu. Iya, mau di kita adanya putri salju yang bisa kita makan tanpa kita cium terlebih dahulu. Putri salju yang putri tidur beda ya cerita kisahnya. Fiksi ya. Fiksi. Banyak di kita karya fiksi. Terutama Sastra Lisan. Tapi kalau konsistensi itu berarti melibatkan disiplin namanya, disiplin yang ketat ya. Disiplinnya memberi menerima. Oh itu disiplinnya. Kalau pakai nggak perlu rumit bicara soal cinta itu apa ya, di dua hal tadi, terima dan kasih. Bisa sederhana itu. Pasang kata yang nggak bisa diubah. Lu mau ganti thanks, mau ganti thank you, cuma selesai sebagai sebuah bunyi yang berasal dari mana, dan yang berarti apa kan gitu. Tapi kalau terima dan kasih udah konsep. Apa yang lu terima ya lu kasih. Lu nerimanya nafas segar, oksigen yang cukup, lu harus kasih yang sama. Iya. Ke masa datang lu gitu, ke generasi lu. Kira-kira gitu. Caranya ya sekarang ini ngapain? Toh. Terima dan kasih itu. Berarti itu lu harus menerapkan disiplin bercinta. Karena bercinta itu bisa memberikan terima dan kasih. Take and give. Nah, udah mulai agak paham ya. Berapa yang sudah dikunyah udah agak paham ya. Iya. Ini kan juga naik jadi berapa kilo gitu. Oh, jadi obesitas ya. Obesitas. Wah, gemuk nih makanin filsafat ya. I love kolesterol gitu. I love gula-gula. Nggak apa-apa, Ri. Emang momen lebaran itu
momen yang banyak yang berlimpah juga harus kita jelajah gitu untuk mengetahui nantinya akan jadi apa sih ini. Gue mah kalau gue misalnya gue rutin tetap ada caruluk kalau orang Bogor bilang, kolang-kaling dibikin manisan. Itu sedap banget. Wah ya itu efek banget ke persendian. Karena orang-orang di usia tertentu itu mah problem gangguan persendian. Iya. Bukan perkara aktivitas seksual juga, Rik. Bukan, nggak ada hubungan itu juga. Dia mau lampu soalnya, wah nih hubungannya sama aktivitas seksual, enggak. Dia memang berpikir artifisial. Karena hatam ya, ayo dah. Karena kita harus menghancurkan ketabuan masyarakat kita tentang seksualitas. Sex education. Ya, itu dia. Iya. Udah nggak ada yang tabu sih. Cuma kan memang kesadaran berbeda ya. Misalnya kapan lu teriak Allahu Akbar gitu. Iya. Ada momen yang membuat lu tahu gimana. Tapi mungkin juga masih ada yang tabu. Masih ada yang tabu. Kalau orang rata kalau di zaman-zaman masih ada yang nyebut kontol gitu ya. Tapi ada juga masyarakat yang jujur biasa Allahu Akbar. Astagfirullah. Wih, itu. Bahkan kita ada yang latanya bukan itu aja. Kodok. Ya itu bukti bahwa ada kerja kata yang berhasil menekan bawah sadar. Iya. Kayak gitu harus ya. Proses kita di keseharian itu udah mengisyaratkan adanya tantangan konsistensi itu. Di lingkungan lo, masa sih? Tanya mosok gitu. Kali gitu. Besok udah berubah gitu. Ada makanya ada istilah pagi kedelai sore tempe. Karena ada penyikapan yang nggak konsisten. Tantangan konsistensi itu luar biasa. Filsafat menguji itu, menguji premis, menguji tesis yang sudah pernah terjadi. Tapi ada juga yang hanya meneruskan gitu. Ada juga filsafat yang hanya sekedar meneruskan. Kembali ke soal tadi, ada yang menerima pemberian sebagai penjara. Tapi ada yang menerima pemberian sebagai sebuah dunia baru. Gitu. Dunia baru bagi gua. Banyak peluang untuk gua mengembangkan diri bersama dunia baru itu. Wah, justru sini jalan gue berdakwah nih ya. Bagi manusia-manusia yang berpikir gitu. Sadar. Ini filsafat. Tapi enggak nih. Ada spesial Om di Lebaran ini. Karena lagi rame-ramenya kalau di YouTube itu collaboration dengan banyak orang. Iya, siapa saja. Tapi Lebaran ini, hari raya ini juga melakukan yang sama, di collab. Iya. Collab di rumah sakit. Enggak. Hari raya dicampur dengan kayak kenaikan Isa Al-Masih. Adanya perpaduan tadi ya. Iya. Momentum sama, timingnya sama. Iya, tanggalnya bisa akur gitu, masa umat nggak bisa kan. Iya. Akur dalam pengertian bahwa ada tempatnya masing-masing gitu. Kolaborasi ya. Iya. Makanya kan lu harus beragama cinta nih kalau melihat itu perspektif. Iya. Jadi pelukan akan mesra. Kan keyakinan seorang pemeluk tuh beda ya sama keyakinan seorang pendorong. Oh iya. Kalau yang pemeluk dan peneguk. Ya, peneguk tuh. Ada lagi kan peneguk beda. Peneguk kapan lagi? Ini peneguk kata. Di 2030 ada lagi yang spesial Lebaran. Ini 2021 nih. Karena gue udah kesana. Lu visioner. Udah menjangkau dia, yang tak terhingga. Oke. Kalau nggak salah Lebaran kita tuh ada di Desember. Pokoknya ada yang spesial itu Lebaran. Berdekatan dengan Natal. Iya, Natal. Satu tahun ada 2 kali Lebaran ya? Kalau nggak salah. Ada periode kalender seperti itu. Iya. Sama kayak di tahun 2000 atau 2002 gitu. Pengulangan itu. Iya, sama. Pokoknya jadi momen yang 2 kali ini ya, kalau bagi-bagi pemburu shopping itu kan. Iya lah. Cuan. Pokoknya semua cuan itu ntar. Iya, jadinya. Diskon di hari Lebaran. Putaran ekonomi ya berarti. Atau putaran ekonomis. Atau Ya putaran ekonomi itu
Yang ekonomis. Iya, ekonomis. Jadi kalau lihat lebaran ya tradisi bermama silaturahmi virtual menjadi sebuah entry baru yang tak terbataskan gitu. Oh iya. Kita elakkan kan. Silaturahmi visual itu memberi semacam spektrum kita untuk melihat bahwa perjumpaan tidak melulu mengisyaratkan fisik ini ada di sana. Iya, ruang dan tubuh ya. Ruang dan tubuh dan kehadiran pada akhirnya hanya soal fisik gitu, tapi soal attention sama pada cara genre-nya disebut hospitality, bagaimana kamu melakukan keramah-tamahan, bagaimana melakukan proses merawat atau melayani atau membina kalau kayak bahasanya Karang Taruna ya. Iya, ada pembinaan anak-anak muda ya. Pembinaan. Tapi kalau gue sih lebih menyebutnya hospitality gitu. Bahasa lebih keren lah. Iya, lu pembinaan. Tapi gue mungut ya. Itu hasil dari Anabel itu kan. Anabel, analisa Gembel. Kayaknya pembinaan itu keren loh. Pembinaan di dalam etalase kaca memang keren. Kelihatan apa yang dibina. Gue kalau ngeliat pembinaan itu kayak kalau gue bermasalah gitu. Oh, lu harus dibina gitu. Oh gitu. Makanya di penjara itu ada istilah warga binaan. Iya. Setelah predikat atau gelar narapidana disebut juga sebagai warga binaan karena dibentuk gitu. Tapi kultur pembentukannya juga kan udah seperti yang dikonsepsikan gitu. Yang ideal itu kadang jauh juga dari praktik-praktik linearnya. Iya. Lidah jauh dari perbuatan. Iya, lidah dari. Gila, itu kayak lu mungut di mana lu? Mungut, gue yakin lu mungut. Lu mungut. Sangat itu jauh lidah dari perbuatan. Habis nonton apa sih namanya? Monolog. Iya, monolog, nonton monolog ya. Yang aktornya siapa? Join Bayu. Join Bayu ini. Iya. Benar. Dari situ kan kita mendapat ruang katarsis, ruang penyucian, ruang ini kayak hari ini kita dapat ruang katarsis. Gitu. Sehari ini atau hari ini? Setiap hari sebetulnya ruang katarsis. Kalau dalam perspektif aktor, dia kan hari ini. Bangsa ini. Caranya apa hari ini? Bangsa ini, ya. Bangsa ini ya tiap harinya merasakan ruang-ruang katarsisnya berbeda-beda, memaknai kebahagiaan, memaknai kesedihan. Memaknai perjumpaan, memaknai kekaguman. Gak perlu jauh. Tak perlu jauh-jauh. Bagi manusia yang berpikir. Lagi-lagi itu ya. Tapi ada juga kan seni bersikap bodo amat itu juga bagian dari berpikir. Gue kemarin mendengarkan sebuah orang menyanyikan lagu itu ya. Orang yang itulah. Maksudnya gimana lagunya? Aduh, gue lupa nadanya. Pokoknya liriknya seni bodo amat. Buku seni bersikap bodo amat itu keren menurut gue. Karena gue pernah pakai foto itu, angle itu buat narsis. Tapi kalau gue nggak melihat jauh-jauh untuk hal yang akhirnya gue lihat yang dekat gitu. Sentrumnya tubuh gitu. Kalau melihat tubuh berarti apa yang mesti kita nafahi dari tangan gitu loh. Ya kali dia kalau Bandung terus kan enggak juga kan. Gitu. Bisa juga hal Surabaya, Makassar. Iya. Bisa juga terima kasih Banten gitu ya kan. Masih nyabun terus kan ada fase berikutnya untuk tidak lagi sabun batangan gitu. Bisa juga sunlight, green ekonomi, kan ada wings, colek di sabun colek. Jadi beralih dari sabun batangan. Obat pernah merasakan bakso. Udah merasakan keekstriman. Oh itu ranah itu loh. Muka syafa berarti. Kasap gitu. Kalau balsam asap, terbukanya semua hijab udah itu. Iya, ada bahkan fase bahwa kita sudah bisa bilang nggak dapat nikmatnya gue gitu. Gue udah nggak dapat nikmatnya bermain alat petik gitu. Gue dapat nikmatnya alat tiup. Apa namanya? Bergeser minat ya atau bergeser minat ya. Minatnya bergeser atau berganti gitu. Cepat sih. Tapi kan obrolan kita ini kecenderungannya memang akan menguliti aspek-aspek dasar saja. Tapi kalau misalnya sampai ke lapis dalamnya, ke kehidupan bermasyarakat, itu ada term-termnya lagi. Pos-posnya itu ya.
Karena lapis dalam memerlukan peran orang dalam. Iya. Orang yang di dalam lapisan itu. Iya. Apapun itu. Apapun itu. Dalam bentuk organisasi manapun atau ruang-ruang Publik. Iya, publik atau lingkup manapun kita membutuhkan orang. Publik ini public speaking apa public sepatu? Hah? Jadi di banyak hal lah yang kemudian akan kita lihat begini dalam kehidupan bermasyarakat kita apa yang sekarang memberi dampak. Memberi dampak adalah terobsesinya menjadi anggota dewan, mewakili masyarakat. Akhirnya muncul orang-orang yang ingin mewakili. Gitu. Kenapa sih diwakili? Apakah dia lumpuh? Apakah dia nggak mampu? Gitu. Kalau dulu yang pernah kami pelajari bahwa ada pengertian yang berbeda dengan perwakilan dan utusan. Gitu. Kita butuhkan utusan, bukan perwakilan. Perwakilan kan mengandaikan adanya orang yang tidak mampu atau tidak bisa ada. Iya. Gitu. Kalau utusan, kalau utusan ya kita dikirim, ngirim dia ini. Iya. Tapi menyelesaikan masalah utusan itu atau menambah masalah? Beda hal lagi. Beda hal. Dunia pembahasan tentang masalah ada hal yang lebih kompleks sebetulnya. Ini kita ambil sederhananya saja walaupun pada praktiknya kompleks lagi kan. Apa yang disebut utusan, apa yang disebut perwakilan? Perwakilan mungkin larinya ke voice subaltern itu ya, suara yang mewakili itu. Ya enggak juga, Mat. Enggak juga. Iya. Kalau iya juga gimana? Iya, enggak juga. Oh, enggak juga. Gue tetap enggak juga. Kalau gue sih iya juga. Karena suara dia mewakili. Mewakili itu kan representasi. Bayangan. Juga wakil ya. Manusia disebut utusan, iya. Mau dilihat lainnya sebagai wakil juga, iya. Wakil keberadaan yang bisa pencipta, wakil keberadaan Tuhan. Tapi juga manusia adalah utusan Tuhan. Tuh kan. Untuk bukan membuat kerusakan. Tapi sudah diproyeksi manusia itu akan membuat kerusakan. Nafsu serakahnya, serakah lah. Baik lagi ke utamakan itu. Koruptif ya. Utamakan itu ya. Iya, Mat. Di negara kita ini. Negara yang tercinta. Banyak orang yang berlomba-lomba untuk menjadi pemimpin. Oke. Iya. Dalam tahap dia tidak mampu jadi pemimpin. Jadi ilmu atau proses dia menjadi pemimpin itu kurang ya. Kalau gue kira pemimpin yang kehilangan kan jadinya kan pemimpi. Iya. Oh, jadi kurang ayal. Gede ayalnya banyak. Ya, manusia Indonesia pernah disebutkan di Mukhtar. Tapi itu lebih baik jadi pemimpi daripada jadi orang yang tak punya hati. Itu salah satu puisi yang menarik. Daripada jadi orang-orangan kan. Orang-orangan orang suruhan. Orang suruhan itu kalau bahasa Betawi centeng kodok. Nah, kita bukan orang suruhan, makanya dalam konteks menerima sebuah peringatan, aku menganalisanya apakah itu peringatan yang akan menjadi ketetapan yang ditegakkan atau hanya peringatan sekedar lip service gitu. Kayak awas kodok cuma gitu doang gitu kan, bisa jadi lip service aja, nggak ada kodok yang beneran. Karena fakta di lapangan itu tidak memberikan solusi, Mat. Iya. Nggak solutif lah. Nggak solutif. Iya. Enggak sih, nggak juga. Ada solusinya juga. Oh, solusinya juga. Daya resepsi kita kan berbeda ya. Iya. Maksud gue gini, gue melihat orang memberi, terus gue melihatnya sekedar memberi gitu, bendanya gitu. Tapi kalau dia dilihat motifnya, itu kan akan berbeda. Memberi karena apa? Gitu. Kalau gue sudah mulai pakai analisa karena apa, gue harus semacam ada tantangan untuk merespon ada kenapanya itu gitu loh, faktor yang memotivasinya. Iya. Lu punya maksud baik dan gue tanya maksud baik ini untuk siapa kan gitu. Maksud Tuhan maksud baik saudara untuk siapa? Dari mana dia? Aduh.
Setelah sekian waktu dan menit kita habiskan bercuap-cuap soal Lebaran. Iya. Walaupun bergeser kemana-mana, ya kan. Memang itu geser ya, bukan pantulan ya? Hah? Bukan memantul gitu kayak bola bekel. Bukan, itu bergeser. Oh, itu bergeser. Iya. Oh, lu suka geser tanah orang. Iya. Patok ya, geser patok ya. Iya. Pergeseran lempeng di bawah laut itu. Iya. Lempeng kita yang menciptakan satu geger atau yang kita sebut bencana kan, tsunami lah, atau gempa lah. Iya. Semacamnya lah. Itu sebenarnya fenomena alam yang wajar. Di kebudayaan ada terjadi hal sama. Apa itu? Ya misalnya ada lapis-lapis atau kelas-kelas sosial yang mengalami pergeseran, dia akan punya semacam gempa kecil gitu di konten-konten orang. Cara pembacaan secara semiotiknya entah gitu. Tapi kalau saya lihat di masa sekarang ini, oh, lu belum merasa, baru lihat. Saya lihat, saya rasa, dan saya pertimbangkan. Iya kan gitu dong. Kayak ketua partai dong ngomongnya. Siapa gitu ya? Gesekan atau tadi percikan itu tuh percikan. Oh, bukan percikan. Geseran. Geseran itu bukan geseran yang terlalu ini penting gitu. Bukan. Yang bahaya gesekan tadi. Iya. Penting, Ri. Geseran itu penting. Kayak kemarin momentum yang di silat ada tuh geseran tuh. Iya. Penting, Ri, geseran itu. Ri, geser dulu, Ri. Iya. Geser angka itu penting. Angka. Aduh, gimana nih? Udah kita close. Iyalah, masa gua makin puyeng gua. Makin puyeng ya? Iya. Karena gua beda makom. Oh, beda makom. Iya, tapi kemudian lu di makam yang sama di bawah tanah gitu. Iya. Mungkin di bawah tanah makamnya. Karena lu gak mungkin dibakar kan? Iya. Lu garing banget lu. Iya, seperti itulah, Mat. Berhubung sudah pukul berapa ini? 9:30. Oh, kira 10 pukul. Oh iya, 10 pukul. Akhir kalam ya? Akhir kalam. Wih, di akhir kalam. Karena udah hampir 2 jam kita ngobrol-ngobrol. 2 jam yakin? 2 jam. Iya, 2 jam. Oke, nggak tahu ngomongin apa tadi tuh ya. Iya, terima kasih yang masih nonton. Iya, terima kasih yang masih nonton. Makasih yang sudah setia nonton. Iya. Dari awal. Kalau ketemu di ruang publik siapa aja, insya Allah kok kita. Insya Allah. Bisa lah foto bareng, tapi ya jaga jarak karena kadang kita di ruang publik masih dalam keadaan wudhu. Oh begitu, bukan social distancing? Bukan social distancing. Gue suka social dancing. Social dancing. Iya, jamming. Iya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya yang mungkin nggak kalah cihuy, kita bahas tentang fenomena kipas angin yang nggak muter gitu kan, satu titik ya. Terus tiba-tiba muter sendiri. Iya, atau fenomena TV tabung yang masih dicolong hari ini ya kan. Kalau TV LED lebih mahal harganya. Dan lebih ringan. Lebih ringan. Kalau TV tabung kan nyolongnya susah. Iya. Kalau dulu pakai sarung nyolongnya. Oh, mantan maling juga. Iya. Fenomena bulu hidung yang lebih panjang dari kumis. Nah, benar. Fenomena jenggot yang tumbuh tidak sejajar, kadang ada pendek, ada panjang. Jangan ngomongin jenggot dong. Kenapa? Lu bukan manusia berjenggot? Iya, masih berjubah. Oh, berjubah. Yang berjenggot. Ya, akhirul kalam lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Oh iya, minal aidin. Iya, pokoknya mohon maaf lahir batin. Di rokok adanya nikotin. Iya. Pantun nih. Coba dari ulang Om. Di rokok adanya nikotin. Di rokok adanya nikotin. Ya maaf lahir batin. Simpel padat jelas. Gua kira tuh panjang-panjang ya. Gua ngarepinnya itu. Iya. Ekspektasi lu udah wah. Lu ekspektasi lu ketinggian. Sampai ketemu lagi di Mata and Kiri. Iya. Dan si Mamat dan si Bakri Sosat. Kalian juga semua selalu sehat. Iya. Doain aja panjang umur. Om Jiba juga. Mudah-mudahan yang panjang tetap panjang, yang pendek jangan dipotong. Jangan dipanjangin ya. Panjang umur perjuangan kan? Panjang umur perjuangan. Perjuangin juga. Panjang umur perjuangan. Ini kayak partai berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.